Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Richard Lahilari. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, kalian penuh dengan rezeki, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan semangat untuk menjalani hari-hari. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips, trik, dan tutorial UMKM sukses. Bagaimana cara mendaftar paten merek haki untuk UMKM. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 2 paten merek. Karena itu, di video kali ini saya akan memberikan informasi dan juga berbagi tips dan triknya, serta memberikan tutorial kepada teman semua bagaimana cara mendaftarkan paten merek hak untuk UMKM. Oke, dan teman-teman ketahui, saat ini pemerintah sangat mendukung sekali untuk pengusaha UMKM karena saat ini mendaftar paten merek hanya cukup biaya Rp500.000 saja. Teman-teman bisa mendaftarkan paten merek namun dengan syarat ada surat rekomendasi. Nah, karena itu teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai ya, karena akan saya jelaskan secara detailnya, secara teknisnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta di share ya teman-teman agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke video pembukanya ya. Tahukah Anda bahwa setiap warga Indonesia mempunyai hak kekayaan intelektual yang dilindungi melalui pendaftaran? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia baik secara personal maupun komunal. Kekayaan intelektual lahir untuk menjawab berbagai permasalahan yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia. Sehingga, setiap pihak yang memberikan kontribusi pemikirannya akan menghasilkan 3 hal pokok, yaitu kekayaan intelektual, hak, dan pelindungan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada. Melalui tugas dan fungsinya sebagai perumus, pelaksana, pemberi bimbingan teknis, dan evaluasi sesuai dengan visi misinya. Apa saja yang menjadi cakupan pelindungan kekayaan intelektual? Hak cipta dan hak terkait, hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki, Anda akan melindungi aset dari pengakuan orang lain dan akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, sudahkah Anda mendaftarkan hasil kekayaan intelektual? Segera daftarkan. Oke teman-teman, itu tadi video pembukanya. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian merek teman-teman. Jadi di sini merek itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi menyatakan bahwa merek adalah tanda dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna atau kombinasi dari unsur tersebut. Di mana merek ini merupakan tanda pembeda kegiatan perdagangan dengan barang atau jasa sejenis serta jaminan mutu jika dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Nah, di sini merek ini merupakan termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Sebab ini menjadikan membedakan produk jasa yang unik dan berbeda dengan produk lainnya, termasuk elemen branding, teman-teman. Nah, jadi di sini agar merek dilindungi secara hukum, maka merek tersebut wajib didaftarkan. Tujuannya apa? Agar untuk mencegah pihak-pihak yang menggunakan merek yang telah dibuat. Namun tidak semua merek nih bisa didaftarkan, ada syaratnya teman-teman. Di mana pertama itu merek tidak bertentangan dengan ideologi standar atau hukum negara, tidak membuat informasi yang menyesatkan, tidak diperbolehkan menggunakan nama varietas tanaman, kemudian hindari penulisan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat barang dan jasa, serta label tanpa karakter juga tidak didaftarkan teman-teman. Nah, apa sih pengertian merek? Jadi nama merek ini merupakan bagian dari merek yang diucapkan, kemudian bagian merek yang dapat dikenali tetapi tidak diucapkan seperti simbol, desain, font, atau warna yang khas. Kemudian merek atau trademark ini adalah bagian dari merek yang dilindungi undang-undang karena kemampuannya menciptakan sesuatu yang secara istimewa. Kemudian hak cipta adalah hak istimewa yang dilindungi secara hukum untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni teman-teman. Jadi teman-teman nih yang sudah punya usaha, punya brand, daftarkan merek teman-teman. Nah, di sini juga
Merek ini dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, baik itu suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berupa barang dan jasa untuk merek ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini apa sih fungsi dan manfaat merek? Jadi merek ini berfungsi untuk memberikan identitas untuk barang atau jasa untuk memastikan kualitas artikel atau kombinasi bagi konsumen, teman-teman. Di mana merek ini juga bertindak sebagai rekrutmen barang atau dikombinasikan yang diproduksi oleh seseorang atau orang hukum dengan produk atau layanan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas moral lainnya. Jadi di sini teman-teman manfaat merek ini sangat besar sekali teman-teman. Karena itu kita wajib mendaftarkan merek kita, teman-teman. Nah, kemudian fungsi kedua apa di sini? Jadi ada fungsi indikator daya, di mana tanda-tanda digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu produk ini legal dari unit bisnis dan juga berfungsi untuk memberikan tanda bahwa produk ini. Kemudian memberikan indikator kualitas, di mana merek ini adalah jaminan kualitas, terutama untuk produk yang memiliki reputasi baik. Dan selanjutnya ada fungsi saran, di mana merek ini memberikan kesan bahwa ia akan menjadi kolektor produk, teman-teman. Jadi dengan ada merek ini kita benar-benar mendapatkan fungsi yang banyak, teman-teman. Dan selanjutnya di sini identifikasi dimaksudkan untuk memudahkan pemrosesan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam organisasi inventaris dan catatan akuntansi. Kemudian suatu Suatu bentuk perlindungan hukum atas ciri atau aspek unik suatu produk. Merek ini dapat dilindungi oleh merek yang dagang terdaftar. Proses manufakturnya pun dapat dilindungi oleh paten dan kemasan dilindungi oleh hak cipta dan hak desain, teman-teman. Jadi benar-benar kekayaan intelektual ini sangat banyak sekali, teman, dan dilindungi oleh negara, teman-teman. Nah, kemudian tingkat kualitas sinyal untuk pelanggan yang puas sehingga nih mereka nanti dapat dengan mudah memilih dan membeli lagi nantinya. Loyalitas merek tersebut diterjemahkan ke dalam kemampuan perusahaan untuk memprediksi dan mengamankan permintaan dan menciptakan hambatan masuk yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar dengan cara menciptakan asosiasi dan makna unik untuk membedakan suatu produk dari pesaingnya, teman-teman, sebagai sumber kompetitif dan juga sumber keuntungan finansial, teman-teman. Dan kemudian pemakaian merek ini berfungsi juga sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain. Kemudian sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produknya cukup dengan menyebutkan mereknya saja, teman-teman. Yang kemudian ada jaminan atas mutu barang tersebut, dan juga sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi benar-benar dengan merek ini, konsumen akan dengan mudah mengenali produk kita, teman-teman. Nah, kemudian di sini pendaftaran merek ini apa sih fungsinya? Kenapa harus kita daftarkan? Jadi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kemudian dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain. Sebagai dasar juga untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pokoknya dalam peredaran atau barang dan jasa, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman merek yang teman-teman sudah kelola, sudah teman bikin, kemudian digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu wajib kita daftarkan merek kepada DJKI, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih merek yang tidak dapat didaftarkan? Pertama, ini adalah merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan undang-undang, moralitas agama, atau kesusilaan atau ketertiban umum itu dilarang. Kemudian sama dengan berkaitan hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pada pendaftarnya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal kualitas, jenis, ukuran, macam tujuan penggunaan barang dan jasa atau lainnya yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman, teman-teman. Jadi nih, merek yang didaftaran pun tidak sembarangan, teman-teman. Kemudian di sini selanjutnya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografi yang sudah dikenali, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian merupakan tiruan yang nggak boleh atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, teman-teman. Ya, jadi benar-benar ada syaratnya. Nah, bagaimana sih, apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek itu ditolak, teman-teman? Jadi kita harus tahu, teman-teman, dasar-dasar. Nah, ini di sini, yaitu pertama mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain.
yang sudah terdaftar lebih dahulu atau barang dan jasa lainnya sejenis, kemudian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, mempunyai persamaan pada pokok seluruhnya dengan merek yang sudah terkenal, teman. Ya kemarin kita tahu ada yang rame itu kan pertama dari Bensu, kemudian ada PS Glow dan MS Glow itu benar-benar jadi tidak boleh mirip, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga teman-teman harus benar-benar mengecek terlebih dahulu apakah paten merek teman-teman itu sudah ada atau belum, teman-teman. Nanti saya akan ajarkan caranya bagaimana mengecek merek itu sudah ada atau belum, teman-teman. Ya, karena itu jadi teman-teman tonton video sampai dengan selesai ya, agar teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mencoba langsung teman-teman masuk ke dalam aplikasinya. Karena kita bisa mendaftarkannya secara pribadi teman-teman menggunakan website kita dan menggunakan komputer kita, teman-teman. Karena saya sudah coba teman-teman langsung. Nah, di sini jenis merek ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 atau tahun 2001 tentang merek, secara umum merek dibagi menjadi 3 kategori, teman-teman. Ada merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh orang atau badan hukum, kemudian ada merek jasa, merek yang digunakan jasa yang dipasarkan oleh satu orang atau lebih dengan atau badan hukum, kemudian ada merek kolektif di mana merek yang digunakan atau barang dan jasa ini dengan ciri yang sama yang dipasarkan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum yang membedakannya dengan barang atau jasa lain yang sejenis, teman-teman. Nah, bagaimana jangka waktu perlindungan berapa lama sih? Jadi, ketika teman-teman sudah didaftarkan merek ini, maka akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang, teman-teman. Jadi, ketika nanti teman-teman sudah mendaftarkan paten mereknya ini berlaku mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 tahun, teman-teman. Jadi, jika ada yang meniru nama dari merek teman-teman, nah teman bisa menggunakan ini sebagai dasar hukum, teman-teman. Kemudian, berdasarkan bentuknya sendiri, merek dagang ini dibagi menjadi kategori, yaitu khususnya sebagai berikut, teman-teman. Ada yang pertama merek lukisan, di mana bentuk ini mampu membedakan bentuk desain atau gambar barang atau jasa dari barang atau jasa lain yang sejenis. Misalnya lukisan merek Flying Horse, ada lukisan gambar kuda dengan sayap terbang-terbang. Kemudian merek kata, di mana tanda ini mampu membedakan dengan bunyi kata suatu barang atau jasa dari barang atau jasa lain yang sejenis. Contohnya ini Pepsodent untuk pasta gigi. Nah, kemudian ada merek huruf atau angka, di mana bentuknya mempunyai kekuatan untuk membedakan dalam bentuk huruf atau angka dengan barang jenis lainnya. Misalkan ABC nih untuk kecap dan sirup, kemudian 555 untuk buku, teman-teman. Nah, kemudian ada merek nama. Bentuk ini mempunyai kekuatan untuk membedakan berupa suatu nama barang atau jasa dari barang lainnya. Contohnya nih Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet, teman-teman. Kemudian ada merek kombinasi tanda. Di sini merupakan membedakan dalam bentuk gambar-gambar dan kata. Contohnya di jamu Bumener merupakan dari kata-kata gabung. Nah, berapa sih biayanya? Nah, saat ini teman-teman, untuk kita sebagai UMKM itu yang harusnya 1.800.000, pemerintah memberikan biaya hanya 500.000, teman-teman. Pendaftaran secara elektronik, teman-teman. Dan itu satu kelas ya, tapi teman-teman kalau teman-teman ada 2 kelas didaftarkan ya berarti 2 kali 500.000 aja, teman-teman. Karena itu teman-teman untuk saat ini silakan teman-teman daftar untuk satu kelas terlebih dahulu ya. Teman-teman produknya apa, nanti pilih kelasnya, teman-teman. Nah, saya akan ajarkan di sini. Nah, di sini nih ada surat edaran dari Dirjen HKI untuk UMKM bahwa sehubungan telah berlakunya permohonan pendaftaran merek online, maka ini ketentuan persyaratan harus dipenuhi. Jadi, di mana ada surat keterangan atau rekomendasi sebagai usaha kecil mikro, yaitu diterbitkan oleh Kementerian UMKM atau Dinas UM terkait ya Allah, dengan cara mencantumkan nama jabatan, nama pemohon, alamat pemohon, label merek, jenis barang atau jasa didaftarkan. Nah, satu rekomendasi berlaku untuk satu merek, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke Dinas UMKM untuk meminta surat rekomendasinya, teman-teman ya. Jadi benar-benar di sini bahwa saat ini pemerintah ini mendukung sekali untuk permohonan pendaftaran merek dengan fasilitas untuk usaha mikro dan usaha kecil, teman-teman. Hanya Rp500.000 saja loh, dan juga bisa dilakukan secara mandiri melalui online. Tapi dengan syarat teman-teman harus ada surat rekomendasi dari Dinas UMKM terkait. Jadi teman-teman ayo datangi Dinas UMKM terkait untuk minta surat rekomendasi pendaftaran merek. Nah, di sini nanti teman-teman harus membuat surat pernyataan UMK, yaitu isinya yang bertanda bahwa ini nama teman-teman, alamat, mereknya apa, kelasnya apa, teman-teman. Nanti dengan ini menyatakan bahwa surat rekomendasi UMKM ini adalah benar, teman-teman, sebagai pemiliknya. Kemudian apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau palsu, maka bersedia untuk dilakukan atau ditarik kembali oleh kantor Dirjen HKI ini, teman-teman. Nah, wajib tanda tangan teman-teman di atas materai, teman-teman ya. Ini teman-teman silakan bikin sendiri suratnya, bisa ikutin dari sini, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi merek, teman-teman.
Jadi di sini ketentuan penggunaan aplikasi merek ini yaitu pertama, sebelum menggunakan aplikasi merek, pengguna diwajibkan melakukan pemesanan dulu atau kode billing teman-teman. Jadi wajib wajib kita bayar dulu dengan kode billing melalui aplikasi Simpaki di halaman websitenya simpaki.dgip.co.id. Nanti teman-teman silakan pemesanan kode billing sesuai dengan jenis pelayanan. Nah, habis itu teman-teman melakukan pembayaran terlebih dahulu teman-teman, agar bisa mendapatkan kuncinya teman-teman. Nah, setelah itu di sini atau flow-nya itu seperti ini. Jadi teman-teman pemohon melakukan pemesanan kode billing pada aplikasi Simpaki, kemudian setelah kode billing dibayarkan, kemudian pemohon dilakukan login ke aplikasi merek. Jika pemohon belum punya akun aplikasi merek, silakan mulai registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian nanti aplikasi merek ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Simpaki untuk pengecekan kode billing. Setelah berhasil login ke aplikasi, lakukan input data pengajuan permohonan merek, kemudian submit data permohonan online. Nanti data permohonan yang sudah disubmit akan dicetak dan dicek teman-teman. Nah, persyaratan menggunakan aplikasi yaitu pertama teman-teman memiliki personal komputer atau laptopnya dengan akses internet yang cepat dan stabil, disarankan kecepatan minimal 2 Mbps. Kemudian dengan web browser yang terbaru, misalkan itu Google Chrome ya, atau Mozilla Firefox, teman-teman pasti sudah punya sih di komputer. Karena itu, teman-teman ini saya jelaskan secara detail di video ini agar teman-teman memahaminya secara menyeluruh teman-teman. Karena saya juga bisa mendaftarkannya secara sendiri, jadi saya yakin teman-teman juga bisa. Nah, syarat dan tata cara pengajuan permohonan online secara elektronik ini yaitu permohonan harus membuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kemudian alamat kuasa, nama negara, label merek teman-teman. Jadi teman harus ada label mereknya dulu dalam bentuk soft copy, itu paling kecil 2 kali 2 cm dan paling besar 9,9. Kemudian dalam formatnya JPG teman-teman. Kemudian warna nih, jika merek dimohonkan pendaftaran menggunakan unsur warna, kemudian siapkan kelas dan barangnya, pembayaran biaya permohonan sudah, dan juga mengisi formulirnya teman-teman. Kemudian siap permohonan memuat kelas dan barang atau jasa, itu jenis barang jasanya apa. Permohonan dapat diajukan lebih dari satu kelas barang untuk jasa, kemudian mengenai kelas barang dapat berpedoman pada di web akses WIPO teman-teman ya, tinggal teman-teman cek. Kemudian jika merek yang diajukan berupa bentuk 3 dimensi, itu dapat dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut berupa visualisasi atau deskripsi klaim perlindungan. Kemudian mereknya berupa suara juga bisa di sini, tidak dapat ditampilkan dalam bentuk juga bisa dilakukan. Nah, memulai aplikasi Simpaki dulu teman-teman. Teman-teman buka browser nih caranya, kemudian masuk ke alamat website http://simpakidgip.co.id. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman utama aplikasinya teman-teman, seperti gambar berikut teman-teman ya. Jadi, kita ini wajib masuk aplikasi Simpaki dulu untuk membeli kode billing teman-teman. Jadi, nanti kode billing ini akan digunakan untuk mendaftarkan merek teman-teman di aplikasi lainnya teman-teman. Jadi ada 2 aplikasi teman-teman ya, namun ini selalu terhubung teman-teman. Nah, nanti caranya nih teman-teman setelah masuk, pilih nih untuk jenis pelayanannya, itu pilih merek dan indikasi geografis teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman silahkan sesuaikan dengan paten merek teman-teman. Ada hak cipta dan desain industri, kemudian paten desain dan tata sirkuit terpadu, konsultan, sertifikat. Nah, teman-teman sebagai UMKM, kita pilihnya itu jenis pelayanan adalah merek dan indikasi geografis teman-teman ya. Teman-teman nanti isi itu diklik ya teman-teman. Kemudian nanti nama pemohon silakan diisi. Nah, di sini nama pemohon, jadi setelah memilih jenis pelayanan merek dan indikasi geografis, pilih jenis layanan merek yang akan diajukan. Jika ingin mendaftar merek yang pertama kalinya, silakan permohonan pendaftaran merek diajukan oleh, silakan dipilih ya teman-teman. Nanti di situ permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman pilihnya itu ya yang bagian pertama teman-teman. Nah, selanjutnya jadi di sini setelah memilih permohonan pendaftaran merek, nah akan dipilih tuh, ada merek indikasi geografis, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh. Nah, nama pemohon ini ada 2 pilihan teman-teman, ada UMKM, ada umum. Nah, teman-teman ini pilihnya yang UMKM ya, yang usaha mikro dan usaha kecil. Karena nanti kita di sini akan belajar bagaimana mendaftarkan merek untuk yang biaya Rp500.000 saja teman-teman. Sangat murah sekali, kita cari yang murah teman-teman, karena ini buat UMKM teman-teman. Nah, kemudian kita pilih nih tadi setelah pilih merek dan indikasi geografis, kemudian permohonan pendaftaran merek, kemudian nanti kita pilih UMKM. Nah, kita pilihnya secara elektronik atau online teman-teman. Jadi nanti kita daftarnya ini langsung secara online teman-teman, tidak usah offline. Jadi benar-benar dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan teman-teman, karena saya juga sudah mencoba langsung dan alhamdulillah setelah menunggu 9 bulan, saya sudah mendapatkan paten merek saya sudah keluar sertifikatnya teman-teman. Nah,
Kemudian setelah memilih jenis layanan online, pengguna memiliki mengisi kolom jumlah kelas. Contohnya memasukkan jumlah satu kelas, maka sistem akan menampilkan harga yang harus dibayarkan teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk teman-teman silahkan mau berapa kelas yang teman-teman daftarkan untuk merek teman-teman. Kalau saya sarankan ya silahkan teman-teman mau 2 atau 3 silahkan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Nah, waktu saya hanya mendaftarkan untuk satu kelas saja teman-teman di produk saya teman-teman. Nanti bisa lihat di deskripsi untuk produk saya teman-teman. Kemudian di sini masukkan nama pemohon, alamat pemohon, email, dan nomor HP, kemudian checklist disclaimer, dan klik tombol proses teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan diisi nama pemohonnya, alamat pemohon, pilih dalam negeri, provinsi dari mana, kabupaten kotanya, kemudian kecamatan. Nah, teman-teman isikan email teman-teman, dan juga nomor HP, kemudian klik checklist untuk disclaimer. Saya sarankan menggunakan emailnya, email yang aktif, dan juga kalau bisa email usaha teman-teman, biar fokus ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu, maka sistem akan menampilkan surat perintah pembayaran teman-teman atau SPS. Nah, selanjutnya nanti lakukan pembayaran pada loket BNI atau mobile banking atau internet banking teman-teman silahkan. Jadi di situ sudah tercantum ada kode billingnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman hanya satu kelas, maka nanti muncul 500.000, teman-teman silahkan bayarkan kode billingnya teman-teman agar bisa mendaftarkan paten merek untuk di aplikasi selanjutnya teman-teman. Jadi di sini kita mendaftarkan dulu untuk billingnya teman-teman. Nah, kemudian tutorial aplikasi merek teman-teman. Jadi, jika pemohon itu teman-teman sudah memiliki akun e-filing, maka lakukan aktivasi e-filing. Tetapi jika belum, maka kita harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu teman-teman. Nah, caranya yaitu isikan alamat browser https merek.dgp.co.id. Jadi kalau tadi Simpaki, kalau sekarang itu mereknya teman-teman. Jadi teman-teman wajib mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, ini tampilan untuk di halaman utama aplikasi merek teman-teman ya. Nah, kemudian klik tombol daftar teman-teman. Kita daftar dulu nih buat teman-teman yang masih baru. Di pojok kanan, maka nanti sistem akan menampilkan halaman registrasi akun untuk aplikasi merek. Kalau tadi kan pertama aplikasi Simpaki, kalau ini aplikasi merek teman-teman. Nah, silakan teman-teman diisi email, passwordnya, kemudian bikin password, diisi nama seri KTP, nomor KTP, jenis kelamin, kemudian ada kewarganegaraan, kemudian isi jenis pemohon, silakan diisi data-data yang muncul di sistem, kemudian klik ya teman-teman masukkan kode CAPTCHA-nya. Di sini isi email yang akan menjadi username pemohon. Jadi nanti ini wajib diisi karena menjadi username untuk masuk ke aplikasi. Kemudian teman-teman catat password sama konfirmasi passwordnya. Nah, pilih jenis pemohon. Jika jenis pemohon ada konsultan KI, maka harus memilih konsultan yang sudah terdaftar. Jika jenis pemohon kanwil, maka harus memilih wilayah. Dan jika jenis pemohon lembaga penelitian, kemudian dan UMKM, maka harus menampilkan dokumen pendukung bukti bahwa pemohon adalah instansi. Kemudian isi data dan isi KAPTA dengan benar dan checklist teman-teman. Kemudian setelah itu klik tombol proses, nanti akan menampilkan gambar seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari pengisian form registrasi akun teman-teman. Jadi ini sangat mudah sekali didaftarkan. Hanya dengan komputer atau laptop kita bisa mendaftarkan aplikasi merek dan untuk mendaftarkan sertifikat merek untuk usaha UMKM teman-teman hanya dengan biaya Rp500.000 teman-teman. Nah, teman-teman setelah itu klik proses teman-teman ya biar bisa lanjut ke dalam sistemnya. Nah, nanti setelah itu akan muncul tombol konfirmasi. Klik tombol iya jika sudah yakin mengisi data dengan benar. Pastikan data-data itu diisi dengan benar dan dicatat teman-teman ya untuk password dan juga username-nya. Nah, atau tombol batal jika teman-teman ada revisi nih, ada ragu-ragu, silakan teman-teman diklik tombol batalnya. Tapi kalau udah yakin, teman-teman silakan klik ya teman-teman. Karena ini akan menjadi kunci untuk masuk ke dalam aplikasi merek dalam proses pendaftarannya teman-teman. Nah, kemudian jika pemohon telah mengklik tombol "Ya", maka akan tampil halaman login dengan notifikasi "Silahkan cek email Anda". Jadi teman-teman, tadi setelah teman-teman daftar ini akan ada verifikasi akun terlebih dahulu teman-teman, yaitu nanti ada verifikasi dengan silakan mengecek akun email yang tadi teman-teman daftarkan. Silakan teman-teman buka emailnya, kemudian teman-teman cek di inbox, kalau nggak ada di inbox coba cek di spam teman-teman. Nanti ada informasi dari DGIP teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman nih. Jadi akan mendapatkan verifikasi email yang terkirim dari permohonan@online@djip.co.id.
Nah, subjeknya DJKI verifikasi akun aplikasi. Jadi nanti yang terhormat, saudara-saudari, selamat datang. Terima kasih telah mendaftar di aplikasi online DJKI. Username Anda adalah, kemudian silakan klik tombol berikut untuk mengaktifkan akun. Jadi teman-teman wajib mengaktifasi akun teman-teman ini untuk memastikan bahwa email yang didaftarkan itu sudah sesuai, ada, dan juga sudah langsung diverifikasi teman-teman. Kemudian klik tombol aktivasi akun nanti maka akan masuk ke halaman login lagi teman-teman. Nah, teman-teman silahkan nanti ada verifikasi username Anda sukses. Jadi jika muncul ada kata verifikasi username Anda sukses, maka itu sudah berhasil teman-teman. Teman-teman memiliki akun di aplikasi merek ini. Nah, silakan teman-teman nanti tinggal masuk di username-nya sama password yang tadi teman-teman bikin ya. Jadi teman-teman jangan lupa harus dicatat karena nanti juga sertifikat merek akan muncul di aplikasi ini tersebut teman-teman. Nah, jika teman-teman aduh lupa password nih, bisa nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah galau. Teman-teman tinggal klik aja di lupa password, nanti maka sistem akan menampilkan halaman lupa password seperti gambar 17-nya teman-teman. Jadi teman-teman silakan masukkan email yang sudah didaftar tadi teman-teman ya. Kemudian klik tombol proses, nanti otomatis sistem ini akan mereset password ke alamat email teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada untuk mereset password, jadi nggak usah takut teman-teman. Nah, kemudian change password atau mengganti passwordnya. Jadi setelah login, ini teman-teman dapat mengganti password dengan cara klik username di pojok kanan atas teman-teman. Itu ada tuh ya, change password. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman ubah password seperti gambar di bawah teman-teman. Silakan teman-teman catat passwordnya teman-teman jangan sampai lupa ya. Kemudian setelah itu masukkan password lama dan password baru. Kemudian klik tombol proses. Nah, tombol batal jika ingin membatalkan. Kemudian jika ingin keluar dari sistem, pilih logout teman-teman. Nah, tadi sudah nih dapat username-nya, sudah password, sudah direset juga, sudah saya kasih tahu. Sekarang adalah tahap untuk permohonan online teman-teman. Jadi untuk memulai melakukan permohonan online, login dulu teman-teman. Saya informasikan teman-teman wajib mencatat username sama password ya teman-teman. Karena seperti kita ketahui bahwa permohonan merek ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Kurang lebih saya aja 9 bulan teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa username sama password. Karena nanti kita cek semua notifikasi semua di aplikasi ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan username dan password, kita klik tombol login, nanti sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman pilih permohonan online, maka sistem akan menampilkan seperti berikut teman-teman. Jadi itu di pojokan ada permohonan online tuh. Teman ada silakan teman diklik ya permohonan online nanti muncul seperti ini teman-teman. Ya. Oke, jadi teman-teman silakan ikutin video saya sampai dengan selesai agar bisa mendapatkan manfaat dan bisa dilakukan langsung untuk pendaftarannya. Nah, setelah itu, tadi teman-teman klik tombol tambah itu ya, ada. Setelah tombol tambah untuk membuat permohonan baru, nanti sistem ini akan menampilkan halaman pop-up berupa konfirmasi. Nah, jika teman-teman belum memiliki kode billing, maka klik tombol belum. Namun, jika sudah, tadi kan sudah saya ajarkan, nah jadi silakan melakukan pemesanan kode billing langsung dari Simpaki dan sudah dibayarkan, klik pada tombol sudah teman-teman. Jadi ini wajib bayar terlebih dahulu teman-teman di aplikasi Simpakinya. Nah, selanjutnya nanti di sini teman-teman, setelah sudah, nanti sistem akan menampilkan pop-up pemesanan kode billing jika belum. Nah, pilih tipe permohonannya dan jenis permohonan. Sebagai contoh nih, tipe permohonan misalkan di sini merek dagang, jenis permohonan umum. Nah, kalau yang tadi kan saya ajarkan UMKM, nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman. Nah, kemudian pilih kelas nih. Nanti teman-teman diklik tuh detail kelas atau barang jasa, isi satu kelas atau dua kelas. Nah, kelas ini nanti teman-teman silahkan cek aja di Google, misalkan produk teman-teman apa, misalkan keripik jagung atau keripik pisang, silahkan klik aja nanti ada kelasnya teman-teman di situ. Teman-teman nanti bisa tahu detail kelas itu teman-teman produknya itu masuk ke kelas apa teman-teman. Karena kelas ini sangat berpengaruh teman-teman. Kan kemarin kita ketahui MS Glow dan PS Glow teman-teman yaitu MS Glow itu ternyata dia mendaftarkan kelasnya itu untuk serbuk minuman teman-teman dan pada saat PS Glow itu mendaftarkan untuk kosmetik maka dengan otomatis MS Glow yang sudah terlebih dahulu itu kalah karena dia daftar merek atau kelasnya itu tidak sesuai teman-teman. Karena itu teman-teman harus membaca terlebih dahulu. Nah, nanti di sini sistem akan menampilkan pop-up pilihan berupa barang kelas atau jasa. Nah, teman-teman silakan masukkan uraian barang atau jasa. Sebagai contoh nih, saya masukkan telur di sini ya, jadi teman-teman harus bikin uraiannya. Teman-teman produknya apa nih, kelasnya apa? Setelah dipilih kelasnya, misalkan saya contohkan produk tadi keripik pisang. Kelasnya itu apa? Nah, nanti teman-teman silakan uraikan. Di sini berupa apa keripik pisang dengan rasa apa atau apa, kemudian uraian barangnya seperti apa, teman-teman. Nah,
Teman-teman kalau bingung, nah bisa klik tombol cari teman-teman. Di bagian bawah itu silakan teman-teman input tombol cari, nanti teman bisa baca kelasnya seperti apa. Nah, saran saya juga teman bisa menggunakan Google ya, akan cari kelas untuk kelas untuk keripik pisang. Nanti di situ muncul kelas-kelasnya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Itu tips dan trik yang saya berikan teman-teman biar teman-teman lebih mudah dan lebih cepat untuk mendaftarkan bagaimana kelasnya. Kadang bingung sih di sini, tapi nggak usah bingung, ada Google teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini sistem akan menampilkan data uraian atau barang jasa sesuai dengan kata yang diinput. Pilih uraian barang dan jasanya, kemudian nanti teman-teman silakan beri tanda checklist pada kelas yang telah dipilih, kemudian klik tombol pilih. Nah, teman-teman nanti tadi sudah milih, klik pilih. Nah, data pencarian kelas pada pemasaran kode billing hanya menghitung jumlah kelas saja, teman-teman. Tetapi pilihan jenis barang jasa belum dapat disimpan di database. Nah, jika pemohon akan melakukan pemesanan terlebih dari satu kelas, maka lakukan langsung checklistnya, teman-teman. Nah, nanti file kelas ini akan terisi dan menghitung sesuai dengan data yang teman-teman checklist. Kemudian klik tombol pesan kode billing, teman-teman. Nah, seperti itu caranya, teman-teman ya. Nah, kemudian itu masuk ke pesan kode billing, teman-teman. Jadi di sini wajib kita pilih terlebih dahulu, teman-teman ya. Kemudian nanti di sini setelah klik tombol pesan kode billing, maka akan tampil halaman Simpaki dengan data jenis pelayanan dan jumlah kelas yang sudah terisi. Kemudian lengkapi data pemohon, alamat, email, dan nomor HP. Proses ini sama dengan penggunaan aplikasi Simpaki. Kemudian lakukan setelah klik tombol proses, aplikasi Simpaki akan menghasilkan surat perintah bayar. Jadi ini teman-teman buat yang tadi belum mendaftarkan atau membayar aplikasi Simpaki dulu, teman-teman. Jadi bisa langsung di dalam aplikasi merek ini juga sudah terhubung otomatis, teman-teman. Nah, jika sudah mengetahui jumlah kelas yang akan dibayarkan untuk pengajuan permohonan, maka dapat langsung memesan kode billing pada halaman simpakidgip.co.id. Nah, teman-teman setelah melakukan pembayaran kode billing, kemudian kembali ke halaman permohonan online seperti gambar 22, kemudian klik tombol tambah. Jadi kembali ke awal, teman-teman. Ini jadi buat teman-teman yang tadi belum masuk ke aplikasi Simpaki, tadi kan pilihannya belum, nah maka nanti akan terarahkan ke dalam proses seperti ini, teman-teman. Kalau yang sudah, tadi pilihnya sudah, bisa langsung ke permohonan online-nya, teman-teman. Nah, di sini nanti maka akan tampil nih halaman tab general, teman-teman. Seperti itu gambarnya, teman-teman ya. Di mana nanti di sini kita bisa memilih merek dagang jasa, tipe permohonan merek jasa, atau merek kolektif, teman-teman. Nah, untuk merek dagang adalah untuk merek dagang pilihan kelas 1 sampai dengan 34, teman-teman. Merek jasa itu kelasnya dari mulai kelas 35 sampai 45. Untuk merek dagang dan jasa itu untuk merek yang memiliki di kelas dagang dan jasa itu di kelas 1 345 dan 3545, teman-teman. Jadi di sini udah sangat dimudahkan sekali, teman-teman ya, untuk kelas-kelasnya. Jadi teman gak usah bingung, teman-teman. Nah, masukkan kode billing yang sudah dipesan pada aplikasi Simpaki, kemudian klik tombol cek, teman-teman. Jadi di sini nanti dicek kode billing teman-teman itu sudah terbayar apa belum. Karena nanti ketika sudah terbayar, maka akan bisa lanjut ke dalam proses selanjutnya. Namun, jika teman-teman belum, maka harus dibayarkan terlebih dahulu ya, karena kita wajib membayarkan terlebih dahulu untuk dalam prosesnya. Emang sih, kalau saya bilang ini beresiko karena teman-teman jika mendaftarkan dan sudah bayar, kemudian merek teman-teman tidak dicek terlebih dahulu, maka ya 500.000 bisa hilang, teman-teman. Hati-hati. Nah, kemudian jika kode billing tidak sesuai dengan permohonan, misalnya nih kode billing untuk paten, desain industri, atau indikasi gur, kemudian klik tombol cek, maka sistem menampilkan validasi. Jika tidak sesuai, maka informasi kode billing tidak sesuai dengan permohonan, teman-teman. Jadi di sini sudah dibantu pendeteksian oleh sistem. Jadi teman harus pastikan saya daftarnya apa, paten merek, paten industri, atau apa gitu, teman. Ya, untuk saat ini saya kasih tahu adalah paten merek terlebih dahulu, teman, biar gampang. Nah, jika kode billing tidak valid, maka sistem akan menampilkan validasi nih. Pengecekan kode billing nomor berapa gagal. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, saya informasikan teman-teman untuk mengecek terlebih dahulu di Google ya, teman-teman. Produk teman-teman apa, kemudian kelasnya berapa. Nah, teman-teman wajib siapkan merek teman-teman apa. Usahakan teman-teman dicek dulu mereknya sudah ada yang menggunakan atau belum namanya. Nanti saya informasikan di bagian belakang, teman-teman, bagaimana cara mengecek merek, teman-teman. Kemudian di sini setelah sudah, kemudian jika kode billing belum dibayarkan nih atau ada delay dari Simpaki, maka akan menampilkan kode billing informasinya belum dibayar. Nah, jika kode billing sudah digunakan, maka juga akan muncul validasi kode billing sudah digunakan, teman-teman. Jadi di sini teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah mendaftarkan kode billing, sudah dibayar, dan teman-teman sudah siap ready untuk mendaftarkan serta data-data yang tadi sudah dipersiapkan. Data-data usaha, kemudian surat rekomendasi, teman-teman. Jadi
Setelah itu nanti di sini kode billing yang sudah dibayarkan harus segera nih dibuatkan permohonan mereknya. Kenapa? Karena jika dalam 14 hari kode billing tidak dimasukkan ke dalam aplikasi, maka setelah klik tombol cek akan menampilkan pop-up seperti berikut. Kode billing nomor sekian sudah expired. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman wajib melakukan permohonan online jika sudah dibayarkan, teman-teman. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi pastikan teman-teman bahwa siap setelah membayar, teman-teman sudah ready semua datanya. Maka dari itu teman-teman tonton video ini agar teman-teman memahaminya. Kemudian sedangkan jika kode billing valid, maka sistem akan menampilkan data detail kode billing teman-teman yang tadi sudah diinput di awal. Setelah berhasil masukkan kode billing, klik tombol simpan dan lanjutkan untuk menyimpan data. Jadi tadi teman-teman sudah muncul nih, tadi yang teman-teman di awal itu jenis permohonannya apa, tanggal permohonan berapa, jumlah kelas berapa, jumlah pembayaran berapa. Ini nanti kalau sudah valid akan muncul teman-teman. Kalau tadi nggak valid atau sudah expired kan tadi ada muncul tuh di pop-up yang tadi awal, video di awal. Karena itu teman harus pastikan. Nah, nanti muncul tab pemohon. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman tab pemohon di mana isi data pemohon sesuai dengan data yang akan tampil pada sertifikat jika pemohon disetujui. Tanda bintang menandakan file yang wajib diisi ini berupa apa? Nama, kewarganegaraan, jenis pemohon, negara, alamat, nomor handphone, email, dan WhatsApp. Kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, jika tidak sesuai, silakan beli tanda alamat surat menyurat. Kemudian jika pemohon lebih dari satu, isikan nama pemohon, teman-teman. Jadi bisa dua, teman-teman ya. Saya juga ini dua. Kemudian silakan nih diisi data-datanya yaitu nomor KTP, nama pemohon, kewarganegaraan, jenis pemohon, negara, kemudian provinsi, kabupaten, alamat, kode pos, nomor HP, email, WhatsApp, Telegram, Instagram jika ada, kemudian diisi jika alamat tidak sesama dengan identitas pemohon, silakan diklik biar diisi lagi teman-teman. Saya sarankan teman-teman siapkan data terlebih dahulu sebelum mendaftar ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tonton video ini agar teman-teman paham dulu alurnya teman-teman. Nah setelah itu tab kuasa, jika ini teman-teman menggunakan kuasa, setelah pengisian data pemohon dilanjutkan dengan pengisian data kuasa atau konsultan KI jika menggunakan konsultan KI. Jika pemohon adalah konsultan KI, maka data kuasa akan terisi otomatis sesuai dengan data konsultan yang sudah terdaftar. Jika pemohon adalah perorangan tua dan hukum, maka halaman ini dapat dilewati dan klik tombol simpan dan lanjutkan teman-teman. Jadi ini untuk yang menggunakan kuasa teman-teman. Sebagai informasi saja teman-teman, untuk kuasa ini kita bisa menggunakan konsultan yang pastinya biayanya lebih mahal teman-teman. Itu bisa di angka 2.900.000 sampai dengan 45 juta teman-teman. Jadi tergantung teman-teman. Nah, ini ada tab prioritas juga. Jadi sistem akan melakukan tab selanjutnya untuk mengisi data prioritas ini jika ada ya. Nah, jika tidak ada maka langsung aja klik tombol simpan dan lanjutkan. Jadi tab prioritas ini ada jalur khusus teman-teman. Namun kita UMKM tidak menggunakan tab prioritas, kita langsung klik aja simpan dan lanjutkan teman-teman agar berlanjut untuk prosesnya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk yang tadi jika ada prioritas maka teman-teman silakan klik tombol tambah untuk menambahkan data prioritas teman-teman. Jadi emang ada prioritas ini khusus yang sudah ada kerjasama dengan DJHKI dan juga ada rekomendasi teman-teman. Kalau di sini kita nanti hanya pilih UMKM saja teman-teman. Nah, teman-teman ya, saya informasikan bahwa emang kalau menggunakan konsultan itu lebih cepat, dalam artian kita nggak usah pusing-pusing, tapi biaya lebih mahal. Kalau menggunakan yang surat dinas, rekomendasi ini murah sekali teman-teman. Hanya Rp500.000, tapi teman-teman harus ke dinas dulu, minta surat rekomendasi teman-teman. Mereka sudah paham kok, karena mereka sudah diberi surat sudah lama juga, hampir 1 tahun teman-teman. Nah ini jika tadi yang tambah prioritas, tadi diisi tanggal, negara, kantor merek, kemudian simpan. Jika klik tombol hapus, jika ingin menghapus data prioritas yang sudah ditambahkan. Ini saya infokan saja agar teman-teman memahaminya, nggak bingung nanti masuk ke aplikasi kok muncul apa sih prioritas. Jadi ini hanya untuk yang prioritas teman-teman. Nah, selanjutnya nanti setelah mengisi data tersebut kita klik tombol simpan dan lanjutkan teman-teman. Kalau kita tadi tidak ada data prioritas kita langsung aja lewat. Itu kan ada tuh general, pemohon, kuasa, prioritas. Nah, kita kalau tidak ada, kita lewat aja langsung simpan dan lanjutkan aja untuk yang kuasa dan prioritas teman-teman. Karena kita akan mendaftarkannya secara mandiri teman-teman. Karena itu saya yakinkan teman-teman wajib siapkan data-data terlebih dahulu setelah nonton video ini agar teman-teman nggak bingung teman-teman ya. Nah kemudian nanti masuk ke merek nih teman-teman. Jadi teman-teman sistem akan menampilkan halaman tab merek. Nah silakan nanti teman-teman diisi, wajib disiapkan. Nah diisi tipe mereknya apa, merek baru nih. Kemudian nanti diisi data-datanya. Kemudian wajib teman-teman siapkan kode mereknya dalam bentuk logonya juga di soft copy di komputer ya.
karena nanti ini wajib di-upload teman-teman. Kemudian siapkan juga deskripsinya, ini mereknya ini berupa apa teman-teman. Nah, setelah itu nanti di sini harus memilih tipe merek yang diajukan, itu merek kata dan lukisan, merek lukisan 3 dimensi, hologram atau suara. Untuk merek 3 dimensi, hologram dan suara wajib memasukkan data label merek tambahan. Sedangkan untuk masukkan data merek yang mandatori ini adalah berupa upload merek dengan format file JPG teman-teman ya. Pastikan label merek yang Anda upload berukuran 2x2 cm atau 9x9 cm. Kemudian setelah selesai semua, kita klik saya menyetujui dengan pernyataan dan persyaratan berlaku, teman-teman. Nah, kemudian nanti sistem akan menampilkan tab kelas. Nah, tab kelas ini nanti teman-teman silakan klik tombol tambah teman-teman ya. Nanti di situ teman-teman yang saya udah infokan bahwa teman-teman sudah mengetahui produk teman-teman, teman-teman cek di Google terlebih dahulu produk teman-teman apa nih. Contoh misalnya keripik pisang, itu kelasnya kelas berapa, bisa cek nanti di sini. Teman-teman tinggal sesuaikan, diklik di data kelas tambah. Nah, silakan teman-teman pilih kelasnya itu teman-teman kelas apa teman. Tadi kan untuk yang merek itu kelas 1 sampai dengan 35. Nah, teman-teman baca satu persatu. Nanti di situ ada penjelasan secara detail teman-teman. Setelah klik tombol tambah di halaman tab kelas, selanjutnya sistem akan menampilkan pop-up tambah kelas. Lakukan pencarian kelas dengan memilih nomor kelas atau mengisi uraian bahasa atau uraian Inggris. Nah, kemudian contoh memilih kelas 16 dengan uraian barang jasa, lukisan, cat air. Kemudian klik tombol cari, maka muncul data kelas nih. Lalu beri tanda checklist pada kelas, klik tombol pilih pada bagian bawah atau tombol batal jika tidak menambahkan kelas. Nah, di sini teman-teman bisa dibantu juga tinggal klik cari, masukkan keripik, nanti muncul di situ keripik atau masukkan pisang, nanti muncul kelas-kelasnya, teman-teman tinggal pilih. Nah, jika uraian barang atau jasa belum terdaftar pada master kelas aplikasi merek, maka akan tampil pop-up informasi bahwa cari padanan atau pendekatan dari kata lainnya. Jika setelah Anda mencari padanan kata lainnya masih belum ditemukan, lakukan kirim email ke klasifikasi@merk@djp.co.id teman-teman. Jika muncul pop-up atau pemberitahuan seperti ini teman-teman. Tapi saya sarankan teman-teman harus mencari Google terlebih dahulu dan teman-teman bisa karena saya yakin di sini sudah banyak sih kelas-kelasnya teman-teman. Nah, pemohon dapat menghapus kelas dengan memilih kelas akan dihapus, lalu klik tombol nih. Jika sudah milih kelasnya salah nih, klik tombol aja hapus mana atau hapus semua gitu kan. Setelah mengisi data kelas, klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, ini kelas-kelasnya teman-teman. Misalkan nomor 1, kelas 5, itu uraian barangnya misalkan agen anti mabuk atau apa, anti mixen. Nah, itu di situ uraian. Nah, ada teman bisa klik tadi dicari itu. Nah, di sini nanti muncul teman-teman kelas mana yang mendekati teman-teman. Kemudian sistem akan menampilkan tab lampiran. Nah, kemudian klik tambah teman-teman. Jadi di sini lampiran ini wajib diklik karena ada beberapa berkas yang wajib kita upload. Nah, saran saya nanti teman-teman silahkan dicatat terlebih dahulu setelah nonton video ini apa yang teman-teman wajib siapkan itu harus dicatat agar teman-teman nggak bingung dan sudah ada datanya di dalam komputer atau laptop sehingga dengan sangat mudah untuk mendaftarkannya teman-teman. Itu saran saya teman-teman agar lebih cepat dan lebih mudah. Nah, lalu selanjutnya, di sini teman-teman sistem akan menampilkan pop-up untuk tambah dokumen. Nah, pilih jenis dokumen yang ingin ditambahkan, masukkan keterangan dan upload file. File JPG untuk tanda tangan dan file PDF untuk dokumen lainnya. Nah, file yang wajib diupload ada tanda tangan pemohon untuk surat pernyataan yang akan dihasilkan oleh sistem. Untuk jenis dokumen lain, surat kuasa jika merupakan kuasa, bukti prioritas dan terjemahan jika ada prioritas dari negara lain, surat keterangan UMKM asli jika pemohon merupakan UMKM, dan salinan peraturan merek kolektif jika permohonan merek adalah kolektif. Nah, kemudian nanti klik tombol download untuk mengunduh lampiran dokumen yang diupload dan pengecekan apakah dokumen yang diupload sudah benar, teman-teman. Nah, klik tombol hapus jika ingin menghapus lampiran dokumen, pastikan dokumen yang Anda upload benar dan telah sesuai. Jika telah selesai menambah dokumen lampiran, klik tombol simpan dan lanjutkan teman-teman. Jadi teman-teman wajib siapkan tanda tangan digital pemohon. Teman-teman tanda tangan aja caranya di kertas, kemudian difoto di handphone, kemudian kirim ke email. Nah, itu udah dalam bentuk JPG nanti karena wajib diupload teman-teman tanda tangannya teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini ada tab resume, di mana tab resume ini setelah data terisi semua, maka halaman ini akan menampilkan ringkasan atau resume data yang sudah dimasukkan. Kemudian teman periksa kembali data yang sudah dimasukkan, data yang sudah disubmit tidak dapat diubah lagi nih teman-teman. Oleh karena itu, pastikan dalam pengisian data ini teman-teman sudah mengisi dengan benar, sudah teman-teman baca juga aturan yang ada di video ini, dan juga sudah cek juga di Google untuk kelas. Karena biasanya itu banyak bingung di kelas teman-teman, tapi nggak usah bingung karena ada Google, kita bisa cek aja kelas kita itu masuk kemana. Kemudian jika tombol sudah selesai teman-teman dicek, silahkan klik tombol selesai. Jika sudah teman periksa, kemudian nanti akan muncul top up konfirmasi. Dengan ini,
Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan tidak perlu diubah lagi. Pesannya oke, klik aja kemudian klik tombol ya, teman-teman. Nah, jadi di sini sangat mudah sekali teman-teman karena saya sudah mempraktekkannya sendiri, cukup membayar 500.000 saya sudah punya paten merek. Nanti akan saya tampilkan sertifikat paten merek di halaman terakhir teman-teman di video ini. Kemudian selanjutnya sistem akan menampilkan kembali ke halaman permohonan online. Klik pada nomor transaksi untuk melihat pratinjo data yang sudah dimasukkan. Kemudian sistem akan menampilkan pratinjo data permohonan merek. Data pratinjo tidak dapat diubah oleh pemohon. Selain itu, jika pemohon baru menyimpan data, pada tab general dan tombol simpan lanjutkan data belum dimasukkan nih, maka data akan tersimpan dengan statusnya sebagai draft, teman-teman. Jadi nanti bisa dipantau di sini, teman-teman, termasuk sertifikat mereknya, teman-teman. Kemudian nanti pada halaman pratinjau dokumen lampiran, pemohon dapat menambah dokumen lampiran jika ada yang terlewat, seperti bukti prioritas atau terjemahan dan lainnya. Kemudian klik tombol tambah. Nah, maka sistem akan menampilkan tambah dokumen. Fungsi ini biasanya digunakan untuk upload bukti prioritas dan terjemahan bukti prioritas dari negara lain, misalkan teman-teman isi dan filenya pilih dalam bentuk format PDF, kemudian klik simpan. File yang sudah masukkan pemohon itu sudah di sistem. Nah, nanti terakhir teman-teman akan mendapatkan tanda terima dan surat pernyataan, teman-teman. Jadi jika ingin melihat permohonan online yang sudah disubmit, klik tombol tanda terima dan surat pernyataan pada halaman permohonan online untuk di-download tanda terima dalam bentuk PDF, teman-teman. Jadi nanti di sini ada bukti teman-teman bahwa teman-teman itu sudah terdaftar proses permohonannya, teman-teman. Ada tanda terimanya ya. Nah, nanti teman bisa pantau tuh udah sampai mana prosesnya. Cara kliknya gampang, masuk ke permohonan online, kemudian klik tombol tanda terima itu, teman-teman. Nanti di sini akan menampilkan tanda terima data-data yang teman-teman tadi sudah input, teman-teman, untuk pendaftaran mereknya. Nah, itu udah muncul tuh data-data yang di-input. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau udah sampai seperti ini, itu nanti akan langsung masuk ke proses pengecekan. Jadi teman wajib memantau akun ini ya, karena ada informasi apakah ada perubahan, ada kesalahan, atau ada kekurangan akan diinformasikan. Jadi teman-teman harus dipantau terus, teman-teman. Nanti di sini tuh ada cetak tanda terima permohonan online-nya dari DJKI-nya, cetak surat pernyataan juga yang tadi sudah kita isi, teman-teman. Jadi ini sebagai bukti bahwa kita sudah lagi melakukan proses pendaftaran permohonan merek secara online, teman-teman. Nah, tanda terima inilah nanti akan menjadikan bukti bahwa teman-teman nanti untuk mendownload sertifikat merek, teman-teman. Prosesnya agak lama sih, teman-teman, karena banyak tahapannya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini caranya bagaimana sih proses merek haki kalian? Gampang, masuk ke Google, teman-teman, kemudian ketik aja cek merek haki. Nanti muncul nih ada yang pangkalan data kekayaan terkeluar. Nah, teman-teman silahkan diklik. Kemudian nanti muncul halaman selanjutnya tuh, halaman merek nih. Nah, teman-teman silahkan klik nama merek teman-teman. Nanti setelah itu teman-teman klik tombol searching itu yang ada gambar loop itu. Nah, di sini ini fungsi untuk mengecek apakah nama merek yang teman-teman bikin itu sudah ada merek yang digunakan atau orang lain belum, teman-teman. Jadi wajib cek tuh. Nah, saya contoh ya, ini kan saya adalah Hilary. Saya klik Hilary nih, di sini mereknya Hilary, ini sudah saya daftarkan, alhamdulillah sudah didaftar, sudah muncul sertifikat mereknya. Di sini klik saya menggunakan kode kelas 30 dan klik Hilary. Nanti itu ada tombol yang Hilary yang bagian atas. Nah, teman-teman di bawah di daftar itu ada Hilary, diklik saja, teman-teman. Nanti di sini akan muncul, teman-teman, untuk pendaftaran mereknya. Nanti akan muncul bahwa ini sudah didaftarkan, teman-teman. Nah, jika belum berarti emang tidak ada namanya, ya berarti emang belum ada yang daftarin. Nah, itu adalah kesempatan bagus buat teman-teman menggunakan merek. Nanti di sini muncul nih statusnya apa, TM berarti sudah trademark, sudah didaftar, teman-teman. Nomor pengumumannya kapan, nomor permohonan, tanggal dimulai perlindungan, tanggal pengumumannya kapan, tanggal penerimaan, dan tanggal berakhir perlindungan. Nah, status ini teman-teman bisa cek, teman-teman, progresnya setiap bulan. Jadi teman-teman prosesnya sudah seperti apa, didaftar atau dalam proses pemberkasan atau apa, karena emang agak lama, teman-teman, sekitar 9 bulan untuk mendaftarkan merek ini, teman-teman, karena banyak sekali permohonannya. Nah, ini contoh sertifikat merek yang sudah kami miliki, teman-teman. Di sini ada yang Richa, yang satu lagi ada yang Hilary, teman-teman. Ini Richa ini 2020 tanggal penerimaannya, 2021 baru keluar sertifikat hampir 1 tahun. Nah, untuk yang Hilary ini lebih cepat, teman-teman. Ini saya daftarkan November, kemarin di bulan September itu sudah keluar untuk sertifikat mereknya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya sudah berikan tips, trik, dan tutorial untuk mendaftarkan merek secara langsung.
Saat ini tinggal teman-teman dicoba, teman-teman siapkan surat rekomendasi, teman-teman pahami dulu dari video yang saya jelaskan di video kali ini teman-teman. Saya berharap, saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa segera mendaftarkan merek teman-teman agar lebih aman, lebih tenang, dan juga teman-teman bisa lebih yakin untuk usaha teman-teman. Jika teman-teman ada kebingungan atau apa-apa, silakan teman-teman coba chat di kolom komentar, barangkali bisa saya bantu teman-teman untuk kasih solusinya. Oleh karena itu, teman-teman, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, serta di-share agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya, teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman silakan tonton video lainnya di Rizal Hilary Channel, karena di sini saya memberikan tips, trik, dan yang sudah saya lakukan dalam membangun UMKM. Oke, karena teman-teman itu, terima kasih teman-teman atas waktu menonton di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Saya doakan semoga sukses selalu untuk teman-teman UMKM semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di tutorial permohonan merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pilih permohonan online, lalu klik tambah. Klik belum untuk mendapatkan kode billing. Lengkapi informasi. Lalu klik pesan kode billing. Lengkapi data pada form pemesanan nomor pembayaran. Lalu klik proses. Anda akan mendapatkan nomor pembayaran. Salin nomor pembayaran. Sekarang Anda sudah mempunyai kode billing. Lengkapi data pada form permohonan online. Tempelkan kode billing yang sudah disalin sebelumnya. Klik cek dan klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data merek. Centang persetujuan persyaratan lalu klik submit. Pada data kelas, klik tambah. Lengkapi data. Lalu klik pilih. Klik simpan dan lanjutkan. Pada dokumen lampir, klik tambah. Pilih tanda tangan digital Anda. Setelah semua terisi lengkap, klik cetak draft tanda terima untuk melihat rincian permohonan. Setelah yakin semuanya sudah lengkap, klik selesai. Anda dapat mengunduh permohonan online Anda. Selamat datang di tutorial formalitas merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard. Pilih kolom permohonan online dan klik more info, lalu pilih nomor permohonan. Klik monitor. Untuk memperbaharui status, klik update status. Pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Lakukan logout dan login kembali. Pilih kolom permohonan online dan klik more info. Klik monitor. Untuk memperbaharui status, klik update status.
pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Selamat datang di tutorial publikasi merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan lalu klik monitoring. Untuk mengubah status, klik update status. Pilih status dan aksi yang sesuai. Lalu klik proses. Kembali ke halaman monitor. Kini telah muncul aksi persetujuan kasih untuk cetak BRM. Pilih nama grup pada halaman grup permohonan. Lalu klik tambah. Cetak pada data permohonan yang Anda inginkan. Klik proses. Pada halaman permohonan, Anda bisa melihat nama grup yang sudah dipublikasi. Pilih nomor BRM yang diinginkan, lalu klik buat BRM. Lengkapi data pada halaman berita resmi merek. Lalu klik proses. Anda dapat mencetak BRM dengan klik cetak BRM. Selamat datang di tutorial Yanis, pemeriksa Kasubdit TU Sertifikat Merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan, lalu klik monitoring. Untuk mengubah status, klik update status. Pilih status dan aksi yang sesuai, lalu klik proses. Lengkapi data pada grup permohonan, lalu klik proses. Pilih nama grup, lalu klik tambah. Centang pada data permohonan yang diinginkan. Lalu klik pilih. Selanjutnya klik proses. Masuk ke menu pelayanan teknis. Klik distribusi. Lengkapi data pada halaman distribusi permohonan. Lalu klik proses. Klik pada nama grup untuk melihat detail distribusi. Lakukan logout dan login kembali sebagai pemeriksa. Pilih menu kertas kerja substantif, lalu pilih kertas kerja pemeriksa substantif 1. Klik nomor permohonan. Lalu klik penilaian atau update status. Klik update status. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Tahap Kasubdit mengubah persetujuan. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Kembali ke dashboard lalu klik more info pada permohonan online. Lalu klik monitor. Klik update status. Lengkapi datanya lalu klik proses. Tahap terakhir adalah tahap pencetakan sertifikat. Klik registrasi lalu pilih cetak sertifikat. Hai. Selamat datang di tutorial permohonan merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pilih permohonan online, lalu klik tambah. Klik belum untuk mendapatkan kode billing. Lengkapi informasi. Lalu klik pesan kode billing. Lengkapi data pada form pemesanan nomor pembayaran. Lalu klik proses. Anda akan mendapatkan nomor pembayaran. Salin nomor pembayaran. Sekarang Anda sudah mempunyai kode billing. Lengkapi data pada form permohonan online. Tempelkan kode billing yang sudah disalin sebelumnya. Klik cek dan klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data merek.
Centang persetujuan persyaratan lalu klik submit. Pada data kelas, klik tambah. Lengkapi data. Lalu klik pilih. Klik simpan dan lanjutkan. Pada dokumen lampir, klik tambah. Pilih tanda tangan digital Anda. Setelah semua terisi lengkap, klik cetak draft tanda terima untuk melihat rincian permohonan. Setelah yakin semuanya sudah lengkap, klik selesai. Anda dapat mengunduh permohonan online Anda. Selamat datang di tutorial formalitas Merk KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard. Pilih kolom permohonan online dan klik more info, lalu pilih nomor permohonan. Klik monitor. Untuk memperbaharui status, klik update status. Pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Lakukan logout dan login kembali. Pilih kolom permohonan online dan klik more info. Klik monitor. Untuk memperbaharui status, klik update status. Pilih status permohonan. Pilih aksi. Klik proses. Selamat datang di tutorial publikasi Merk KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan lalu klik monitoring. Untuk mengubah status, klik update status. Pilih status dan aksi yang sesuai. Lalu klik proses. Kembali ke halaman monitor. Kini telah muncul aksi persetujuan kasih untuk cetak BRM. Pilih nama grup pada halaman grup permohonan. Lalu klik tambah. Cetak pada data permohonan yang Anda inginkan. Klik proses. Pada halaman permohonan, Anda bisa melihat nama grup yang sudah dipublikasi. Pilih nomor BRM yang diinginkan, lalu klik buat BRM. Lengkapi data pada halaman berita resmi merek. Lalu klik proses. Anda dapat mencetak BRM dengan klik cetak BRM. Selamat datang di tutorial Yanis, pemeriksa Kasubdit TU Sertifikat Merek KI. Kunjungi www.dgip.go.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Pilih nomor permohonan yang diinginkan, lalu klik monitoring. Untuk mengubah status, klik update status. Pilih status dan aksi yang sesuai, lalu klik proses. Lengkapi data pada grup permohonan, lalu klik proses. Pilih nama grup, lalu klik tambah. Centang pada data permohonan yang diinginkan, lalu klik pilih. Selanjutnya, klik proses. Masuk ke menu pelayanan teknis. Klik distribusi. Lengkapi data pada halaman distribusi permohonan. Lalu,
klik proses. Klik pada nama grup untuk melihat detail distribusi. Lakukan logout dan login kembali sebagai pemeriksa. Pilih menu kertas kerja substantif, lalu pilih kertas kerja pemeriksa substantif 1. Klik nomor permohonan. Lalu klik penilaian atau update status. Klik update status. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Tahap Kasubdit mengubah persetujuan. Pada dashboard, klik more info pada menu permohonan online. Lengkapi data pada halaman update status. Lalu klik proses. Kembali ke dashboard lalu klik more info pada permohonan online. Lalu klik monitor. Klik update status. Lengkapi datanya lalu klik proses. Tahap terakhir adalah tahap pencetakan sertifikat. Klik registrasi, lalu pilih cetak sertifikat.